Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, what's up? Balik lagi dengan gua, Bang Ipul. Gimana kabar kalian? Sehat, Bor? Sehat, gue yakin kalian pasti sehat dan selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. To the point nih. Jadi kali ini gue pengen ngebahas tentang penyakit-penyakit ikan cupang yang biasanya terjadi pada kita. Nah kebetulan nih di depan ini ada marble yang lagi sakit nih, yang marble S minus gitu. Kebetulan itu ini terserang penyakit Aeromonas ya kalau di ikan kayak itu. Tapi kalau di sininya bisa dibilang sisik nanas atau dropsy biasanya. Nah, perlu kalian ketahui ada 5 jenis penyakit cupang yang harus kalian ketahui dan apa penyebabnya lalu apa obatnya. Oke, kita mulai. Pertama itu penyakit pada ikan cupang itu dibilang white spot ya. Oh ya, by the way, gue dapat ilmu ini ceritanya. Gue dapat ilmu dari saudara gue ini yang peternak cupang ini. Jadi tadi gue nge-share gitu, Bang. Kasih tahu dong, Bang, penyakit-penyakit yang ada di ikan cupang itu apa aja, gejalanya gimana dan gimana cara mengatasi ikan cupang yang sakit itu. Nah biasanya dia bilang gitu. Nah biasanya nih ikan cupang yang sehat pergerakannya itu lincah. Kayak di video ini nih, ikan cupang cenderung lebih lincah daripada ikan cupang yang sedang sakit. Nah ikan cupang yang sedang sakit itu biasanya dia muncul ke atas permukaan. Ya, adapun penyakit-penyakit ikan cupang itu yang pertama white spot, bintik-bintik putih. Itu terjadi karena karena airnya kotor, terus jarang dikuras, mungkin dari pakan juga. Ciri-cirinya itu ya kayak si ikan itu melambat gitu, dan langsung makan turun terus ke permukaan terus. Nah penyakit kedua itu adalah namanya pop A atau mata yang bengkak. Kalau dari kita bisa dilihat seolah-olah si mata itu keluar, cuy. Nih, lihat di sebelah kirinya. Nah, cara menghindarinya biasanya ya intinya gitu, kebanyakan harus bersih dan intinya serba bersih lah. Pakan harus dibersih, terus permukaan air harus bersih, keadaan air harus bersih gitu. Nah, penyakit yang ketiga itu namanya dropsy atau sisik nanas. Nah ini yang salah kaprah biasanya orang-orang. Kayak gue dulu pertama main cupang itu nyubi kayak gini nih, gue kira si ikan cupang itu perutnya agak besar, itu gue kira ada telurnya, cuy. Ternyata itu penyakit. Salah taksir gue, tiba-tiba besokan harinya tuh ikan mati. Gue bingung kan, kenapa kok ikan tiba-tiba mati kan, padahal lagi bunting, lagi ada telurnya. Ya ternyata ada penyakitnya. Nah itulah disebut sisik nanas ini. Makanya kalau kalian punya cupang terus perutnya membesar, itu jangan salah, itu kena penyakit, bukan karena kekenyangan atau kena telur. Pokoknya beda deh, perutnya beda banget, kayak melendung gitu. Lanjut, penyakit yang keempat itu adalah berak putih. Berak ya, so gue namanya berak, dia bilang itu berak, bukan berak, berak. Hati-hati, berak, bukannya berak. Nah itu biasanya ciri-cirinya itu kotoran si ikan memanjang tuh, kayak mie gitu, keluar dari anusnya si ikan, kayak mie gitu memanjang. Terus ikan tuh lebih cenderung berwarna putih terang. Terus biasanya juga ikannya pasti, kalau ikan sakit itu pasti diam. Warna juga memudar. Abis itu siripnya itu menguncup ke bawah tuh, lihat. Nah lanjut kelima, fin rot. Nah ini nih biasanya fin rot itu atau sirip busuk itu yang disebabkan oleh
ketika kalian ngambil kutu air, hati-hati dengan kutu Z. Kutu Z itu sangat berbahaya cuy terhadap ikan cupang. Kenapa berbahaya? Karena si kutu Z itu bisa memakan burayak-burayak ikan cupang. Kalau memang ikan cupangnya kecil ya. Tapi kalau ikan cupangnya besar ya kayak gini nih. Si kutu Z itu bisa memakan sirip-siripnya si ikan itu. Lalu lama-lama membusuk. Si sirip busuk itu, makanya dibilang sirip busuk atau fin rot. Biasanya gejalanya apa sih? Nah, biasanya itu ya pertama ya sama semua gejalanya ya, daya nafsu makan isi ikan cupang menurun. Terus siripnya tuh ya kayak gini, terpotong-potong, ujungnya tuh kayak ada bercak-bercak gitu. Terus siripnya juga menguncup. Lalu si aktivitas si ikannya tuh ya diem aja, kayak ya gimana sih, kebanyakan ikan cupang kalau mati selalu diem. Bukan ikan cupang aja sih, semua ikan kalau lagi terkena penyakit pasti diem dan pasti ke permukaan. Ayo kita lihat saudara gua mencontohkan bagaimana mengobati ikan cupang yang sakit. Nah, sebelum kalian mengobati si ikan cupang yang terkena penyakit, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuang airnya, lalu bersihkan tempat ikan cupang itu yang tadi terkena penyakit. Pastikan semua dibersihkan, tidak ada sisa kotoran yang menempel di dalam itu, karena nanti imbasnya kalau memang tidak bersih, imbasnya si bakteri-bakteri tersebut akan tumbuh kembali dan menjangkiti ikan yang kalian obati itu. Makanya hal terpenting dari ini adalah membersihkan. Nah, setelah membersihkan itu biasanya dijemur dulu sekitar 15 sampai 20 menit di bawah terik matahari agar si bakteri-bakteri yang berada di wadah tempat ikan cupang ini mati. Setelah kalian bersihkan lalu dijemur, biasanya harus dikasih air dulu nih, lalu diendapkan selama minimal 12 jam. Bagusnya 24 jam. Karena kadar air baru itu kadar asamnya masih tinggi. Makanya harus diendapkan dulu. Setelah 12 jam barulah ditaruhkan ke ikannya itu. Nah, jadi sebelum itu kalian juga harus menyiapkan wadah karantina cuy. Jadi ketika ada ikan yang sakit tinggal ditaruhkan ke wadah karantina itu. Nah, ini cara pengobatinya. Nah, ini nih cara ngobatin ikan cupang yang sakit terkena jamur Aeromonas atau duri nanas cuy. Terus si ownernya nih mantap, punya banyak cupang, kasih garam aja. Punya gapi juga nih, kasih garam ikan Cukupnya aja bang, biar rontok, biar jamurnya pada rontok. Berarti kan jamur itu dari bakteri ya bang? Bakteri dari empan ya, dari empan, kurang bersih biasanya. banyak kurang bersih cuy. Garam sama bleach, Metilan blue ya, atau obat biru lah ya. Obat biru Berapa tetes bang? 2 tetes aja. Mantap. Itu nggak diaduk-aduk, nggak usah. Aduk-aduk nggak usah, biarin aja. Boleh gini aduk-aduk sendiri ya? Sendiri. Udah prosesnya dah. Udah gitu doang bang? Itu doang, simpel aja. Insya Allah seger. Pokoknya jangan sampai telat ya bang ya. Jangan sampai perut sampai gede banget. Kayak gede. Dia biasanya kembung. Iya bisa kembung cuy. Bangun, perutnya kembung dia. Jadi kayak ada telur. Padahal mah penyakit itu. Padahal penyakit ya? Penyakit. Dari telur. Ini female apa male bang? Female itu.
Kenyangan kali ya. Nah, nggak apa-apa berarti bang, yang sehat juga dikasih metilan bro. Nggak apa-apa, mencegah aja dia. Biar mencegah penyakit. Emang sebenarnya lebih baik mencegah sih daripada udah kena penyakit. Nah gitu, makhluk hidup ya gitulah. Benar. Ini apa sih bang, jenisnya bang ini bang? Itu pensi. Ini fancy, tapi kayak half moon ya, fancy half moon ya. Tembegar ya. Ini size berapa ya? Size S plus. Udah mau M nih. Sama M. Wah, ini ngeduk banget nih tadi nih. Apa nama plakat apa? Plakat jenisnya. Plakat jenisnya ya. Jadi gitu cuy, cara mengatasi ikan cupang yang sakit. Pada dasarnya sama semua. Kalau ada ikan yang sakit, dia harus dikarantina, dibersihkan wadahnya, lalu dikasih obat. Setelah 24 jam kuras air lalu ganti air. Lakukan hal seperti ya kayak tadi sampai 3 hari. Biasanya di hari ketiga ikan akan agresif, lalu daya nafsu makan bertambah dan kembali normal. Oke deh, thank you nih udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau memang kalian suka, like, di share, dan di subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.